Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, dahsyat dan luar biasa ya. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini, izinkan kami memperkenalkan diri dulu sebelum kami memulai seminar di siang hari ini. Walaupun kita sudah kenal, ada baiknya kami memperkenalkan diri dan apa tujuan kami mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan kita di siang hari ini. Perkenalkan, saya Natali Sofian Yusuf Simanjuntak dari SMA Teladan Kabupaten Siantar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Kabupaten Siantar. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Rismawati Purba. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rismawati Purba, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Kabupaten Siantar. Baiklah Bapak Ibu, di siang hari ini kami akan memberikan sedikit gambaran tentang budaya positif yang kami dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kegiatan ini nanti akan ada dua penyaji. Yang pertama Ibu Rismawati Purba, yang kedua saya sendiri Natali Sofian Yusuf Simanjuntak. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja bagian yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Rismawati Purba. Terima kasih buat pertemuan kita pada pagi hari ini. Pada saat ini kami akan memaparkan diseminasi mengenai budaya positif. Budaya positif ini mencakup beberapa hal, ya. Yang pertama di sini kita lihat ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Paradigma perubahan belajar. Kegiatan pemantiknya sebagai kegiatan pemantik, di sini kita akan melakukan sebuah permainan, ya. Di sini saya harapkan masing-masing Bapak dan Ibu agar berpasangan, ya, berpasangan satu sama lain, ya. Nah, di sini akan kita lakukan kegiatan cobalah buka. Nah, dalam kegiatan ini, misalkan ada seorang bapak dan ada seorang pasangan yang lain, satu orang bapak misalnya memegang sebuah kertas, dan kertas ini berisi sebuah rahasia yang sangat penting bagi Bapak Ibu, ya. Nah, tugas pasangan yang satu lagi mengupayakan agar pasangannya mau membuka tangannya untuk menunjukkan apa yang dia simpan pada tangan atau kepalan tangannya itu. Padahal ini yang di kepalanya ini adalah sebuah rahasia yang mungkin bisa dikatakan hidup matinya, gitu ya. Jadi tugas pasangannya lah untuk membujuk temannya atau pasangan yang lain yang mempunyai rahasia tadi untuk mau membuka kepalan tangannya. Bisa jadi dengan cara dibujuk, dirayu, bahkan mungkin diancam, ya,
itu. Oke. Nah, misalkan saya minta pasangan. Jadi di sini saya minta dulu kesediaan Bapak Anton dan Bapak Joshua untuk memperagakan, misalnya ya, Bapak Joshua memegang sebuah rahasia yang sangat penting bagi hidupnya. Dia kepal di tangan kanannya, ya. Dia kepal di tangan kanannya. Jadi tugas Bapak Anton bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa menggoda atau apalah trik Bapak untuk mengupayakan agar Bapak Joshua mau membuka kepalan tangannya dan menunjukkan apa rahasianya itu. Jadi bisa kita upayakan. Nah, coba kalau kita suruh Bapak Anton dan Bapak Joshua untuk memperagakan hal tersebut, kira-kira apalah yang akan diucapkan Bapak Anton supaya Bapak Joshua mau membuka kepalan tangannya? Seperti itu. Coba, boleh ya diperagakan ya Bapak ya? Oke, jadi Bapak Joshua sedang memegang sesuatu di kepal, di tangan kanannya, sesuatu yang sangat-sangat penting, yang gak kelihatan, yang bisa di kepalnya. Mungkin itu sebuah rahasia hidup matinya itu. Kalau dibukanya, sebuah aib atau sebuah apalah yang enggak pengen dia diketahui oleh orang lain. Jadi sekarang tugas Pak Anton untuk bisa mengupayakan, Pak. Bisa Bapak pujuk dia, bisa Bapak goda dia, atau dengan kelembutan nggak bisa Bapak hardik dia, bisa juga Bapak ancam Bapak ini, supaya Bapak ini mau membuka kepala tangannya. Tapi ya, mungkin sebagai manusia kita punya prinsip, ya ada prinsip dong. Sebuah rahasia ya nggak semua orang harus tahu ya. Tapi itu tergantung di Bapak Anton, gimana kemampuannya untuk dapat membujuk, merayu, bahkan mungkin mengancam, menghardik supaya Bapak Joshua mau membuka kepala tangannya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Itu seperti itu ya. Bisa saya minta Pak kepala tangan bisa Pak, belum bisa Pak. Oke. Jadi begini Pak, kalau Bapak tidak bisa membuka isi daripada kepala tangan Bapak terpaksa harus bersikeras akan menghukum Bapak apabila Bapak tidak membuka, karena kemudian Bapak nilainya akan saya PPN akan saya kurangi. Bapak nilai dari tulis Bapak akan Bapak saya kurangi. Mungkin ya baik saya lupa. Baiklah Bapak Ibu, ternyata segampang itu Bapak Joshua ya. Coba kalau kita lihat satu lagi ya sebagai peraganya. Coba Ibu Happy Manuru dan pasangannya coba memperagakan gimana sih? Yang mana yang apakah Ibu Happy Manuru akan dibujuk atau bagaimana? Yuk silakan.
kasih buat peragaannya terhadap kegiatan yang baru saja kita lakukan. Jadi di sini sesuatu itu kita itu semuanya kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita akan bersedia membuka kepalan tangan kita atau tidak? Seharusnya ya, sebaiknya kalau menurut diri kita sendiri, kalau kita menganggap sesuatu hal itu sangat penting, kita harus punya prinsip ya. Walaupun dibujuk, dihardik, bahkan dikasih disuap, dikasih uang, kalau sesuatu itu memang prinsip bagi kita untuk kita tidak membuka kepalan tangan kita, maka kita akan selalu mempertahankan apa yang sudah menjadi prinsip kita. Kita nggak boleh terpengaruh dengan godaan, bujukan, bahkan suap, bahkan ancaman atau apapun yang sekiranya yang memaksa kita untuk membuka apa yang sudah menjadi prinsip kita, apa yang sudah kita pegang teguh, ya, seperti itu ya. Oke Pak, next. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gossen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Gossen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah, oke, stimulus respon tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama. Itu kalau pandangan atau stimulus respon tentang dunia. Nah, teori kontrol ya, teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang kalah. Kalau nggak menang, pasti kalah. Seperti itu ya. Kalau teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang, model win-win ya, gitu. Itu dia. Oke, next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang namanya ilusi ya, sesuatu yang bisa jadi
Yang pertama, ilusi guru murid. Yang selama ini kita pikir ya, kita itu sudah kontrol murid. Nah, di sini kita lihat, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti itu ya. Nah, ilusi kontrol yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal mungkin bisa jadi ya enggak bermanfaat buat kita. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ya. Mungkin kita kritik atau kita buat dia merasa bersalah. Kau kenapa begitu? Saya sudah capek kali. Kenapa kau begini nak? Berubahlah nak. Demi kamu, demi masa depanmu gitu. Kita buat si anak merasa bersalah. Kita pikir dengan cara seperti itu kemungkinan besar si anak akan bisa mengubah karakternya menjadi lebih baik. Mungkin bisa, tapi dia jadi merasa down gitu ya, merasa aduh aku udah seperti ini, ternyata aku udah menyakiti hati guruku, sudah menyakiti hati orang tuaku, bisa seperti itu. Ternyata itu tidak jadi menguatkan karakternya. Seperti itu ya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang sebagai guru kita merasa saya sudah lebih dewasa dari murid saya. Sebagai orang dewasa pasti akan ditakuti oleh murid kita, oleh anak-anak yang di bawah kita ya dari segi usianya gitu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan pasti akan terbentuk ya. Jadi kalau kita memaksa gitu ya, mungkin di satu sisi si anak mau melakukan apa yang kita inginkan, tapi pasti di dalam hatinya ada rasa dongkol. Tapi karena dia menganggap kita sebagai orang dewasa, dia akan melakukan walaupun di hatinya melakukan sesuatu itu dengan setengah hati. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda
berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey. Nah, kita masuklah ke konsep disiplin positif. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, ini sebagai refleksi untuk kita ya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Kenapa? Nah, sebagai refleksi bagi kita, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya siapa yang bisa mendisiplinkan murid itu sendiri? Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, yang dapat mendisiplinkan murid itu sendiri sebenarnya siapa? Apakah harus guru? Atau kepala sekolah? Atau orang tuanya? Atau dirinya sendirikah yang bisa mendisiplinkan dia? Iya. Menurut saya juga yang dapat mendisiplinkan mendisiplinkan itu adalah dirinya sendiri, ya. Jadi sekuat apapun kita sebagai guru, orang tua, bahkan lingkungan untuk mendisiplinkan dia, kalau dalam dirinya belum ada keinginan untuk mendisiplinkan diri, hal itu sulit akan terwujud ya. Oke, nah di sini kita lihat dulu apa sebenarnya makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, tidak perlu kita gunakan sama sekali, ya. Jadi untuk mendisiplinkan itu sebenarnya kita tidak perlu dengan menggunakan hukuman, ya. Karena hal itu bisa sih sebenarnya mendisiplinkan anak. Cuma disiplin itu hanya sesaat, Bapak Ibu. Dia tidak akan lama bertahan, ya. Oke. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada unsur-unsur dari luar gitu ya, kita melakukan disiplin itu. Jadi sebagai seorang murid ataupun sebagai seorang guru, sebagai pendidik, sebaiknya disiplin itu datangnya dari dalam diri kita dengan mengingat nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa nilai-nilai kebajikan yang kami ambil. Ada banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan, tapi di sini kami ambil dari 3 pemahaman ya, yaitu Ibo Primary Years Program atau PYP, sikap
sikap murid. Ya, dikatakan disiplin kalau dia mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill itu sesuai dengan visi sekolah kita ya, ada life skillnya. Di sini beberapa nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang ketiga, ada 9 pilar karakter Indonesia. Ya, yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran atau amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Terus kepemimpinan dan keadilan. Lalu baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi di sini banyak nilai-nilai kebajikan. Kalau hal-hal ini sudah dapat kita miliki di dalam diri kita, otomatis kita akan mempunyai disiplin yang datang dari dalam diri kita sendiri, ya, dengan mengingat nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemahaman kita mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ada beberapa hal di sini, 3 hal yang mempengaruhi atau yang memotivasi perilaku manusia itu. Yang pertama tentunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia yang sudah kita nyatakan tadi, ya, motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, daripada dihukum, daripada aku nggak nyaman, maka aku lakukanlah hal tersebut, ya. Atau kulakukanlah apa yang diminta itu supaya aku dapat imbalan atau dapat hadiah atau dapat penghargaan. Berarti dapat kita lihat motivasinya, motivasi perilaku itu berasal dari luar yang mempengaruhi, maka dia melakukan perilaku tersebut, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan melihat tadi nilai-nilai kebajikan tadi, ya, jadi dari dalam dirinya muncul, ya, perilakunya. Nah, itulah yang dinamakan dengan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini kita lihat dalam melakukan sebuah tindakan atau kesalahan, kita sering mengenal ada kata hukuman. Misalnya si murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan memberikan hukuman. Atau bisa juga ada konsekuensinya. Dan yang ketiga, ada restitusi. Nah, apa sih perbedaan antara ketiga istilah tersebut? Kita lihat yang pertama, kalau hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak dilibatkan atau nggak tahu dia apa-apa yang bakal terjadi kalau dia melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba gitu. Yang ketiga, bersifat satu arah, hanya dari guru, ya. Yang selanjutnya berupa hukuman
atau psikis. Kalau nggak fisiknya kita pukul, atau mungkin hatinya yang tersakiti, seperti itu ya. Konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sedikit lebih halus daripada hukuman ya. Di konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan yang ada. Kalau kamu buat kesalahan ini, kalau kamu terlambat, misalnya di sekolah kita ya, kalau terlambat akan dihukum 1 les pelajaran gitu ya. Oke, yang kedua, murid tetap dibuat merasa tidak nyaman. Walaupun itu sebuah konsekuensi, kalau kita dihukum walaupun sesuai dengan konsekuensi, pasti kita akan merasa nggak nyaman ya, nggak nyaman. Yang ketiga, guru selalu memonitor murid, jadi selalu diawasi kapan kau melakukan kesalahan kembali, kan gitu ya. Itulah kalau konsekuensi. Kalau yang terakhir ini restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada prosesnya dari diri si murid tersebut, bagaimana dia untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Dan tentunya itu tidak lepas dari kolaborasi ya, kolaborasi antara guru atau antara BK dengan murid itu sendiri, bagaimana murid dapat menemukan solusi atas kesalahannya. Nah, setiap manusia atau di sini anak ya atau murid kita, jika melakukan sebuah kesalahan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Nah, di sini dia kita lihat gambar atau bagian dari kebutuhan dasar manusia ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang, ketiga butuh kebebasan, yang keempat butuh kesenangan, yang kelima penguasaan. Dia kepengen berkuasa mungkin di kelasnya, maka dia melakukan sebuah kesalahan seperti itu ya. Oke, kalau bertahan hidup, misalnya ada seorang anak, misalnya ya, pada jam istirahat dia nggak punya uang jajan. Nah, dia melihat ada temannya bawa nasi atau bawa bontot, maka dia akan mengambil paksa bontot anak itu. Nah, itu sebuah kesalahan. Tapi kita sebenarnya tidak boleh langsung menghukum si anak itu. Kita tanya, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Pasti ada yang mendasarinya, yaitu salah satunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Nah, jadi di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konflik dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima
mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Bagaimana Bapak Ibu? Mulai ngantuk atau bagaimana? Masih semangat ya? Oke. Nah, supaya nggak ngantuk atau supaya nggak jenuh, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Oke ya. Nah, untuk ice breaking kita kali ini, saya nggak begitu banyak tahu mengenai ice breaking, tapi kita upayakan aja satu ya, ice breaking. Saya harap untuk Bapak Ibu kita berdiri ya. Oke, nah di sini ice breakingnya seperti ini. Seperti kita tahu, kalau gajah itu binatang yang besar ya. Nah, kalau semut binatang yang kecil. Nah, kalau ular itu apa? Panjang ya. Kalau cacing pendek. Nah, jadi di sini begini. Kalau saya katakan gajah, maka kita harus mengatakan besar. Tapi kalau besar itu kan biasanya begini, kita buat kecil. Tapi omongan yang keluar dari mulut kita menyatakan besar, tapi perasaan kita kecil. Jadi difokuskan ya untuk fokus. Tapi bagi yang dalam fokus nanti pasti ada aja yang kurang bisa seperti itu. Jadi kalau saya katakan gajah besar, omongan kita besar, tapi perilaku kita kecil. Kalau saya katakan semut kecil, kalau saya katakan ular pendek, ya padahal ular itu sebenarnya panjang. Kita nyebutnya panjang. Kalau saya katakan ular panjang, cacing pendek. Oke, kalau saya Bapak Ibu ya, paham kan? Oke, nah konsentrasi. Oke, nah, oke, mudah-mudahan sudah konsentrasi. Nah, saya akan membantu ya. Kalau gajah itu besar, kalau cacing panjang, salah ya, pendek. Kalau cacing itu pendek, tapi badannya panjang. Ya, kalau ular itu panjang, badannya pendek. Kalau semut itu kecil, tapi besar. Oke, Bapak Ibu ya, bisa ya dipahami. Yang salah nanti kita suruh nyanyi ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau semut kecil, cacing cacing itu pendek loh, bukan besar ya. Kalau gajah konsentrasi berarti kurang konsentrasinya ya. Makanya saya tadi memaparkan materi ini kok sepertinya mereka nggak konsentrasi ya. Nah, jadi supaya konsentrasi yuk kita lanjut. Ya, kalau ular, kalau gajah besar Bapak Ibu. Gajah itu tetap besar loh, cuma peragaannya aja yang kita balik. Oke, berarti masih kurang konsentrasi. Kita lanjut. Kalau ular, kalau cacing, kalau gajah, kalau semut, kalau semut, kalau gajah, kalau cacing, kalau ular. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya. Atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten,
diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kalau setiap manusia pasti punya pilihan ya, bebas ya. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang terakhir ini kesenangan, ya. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dunia berkualitas. Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Apakah itu orang tua? Apakah itu pasangan hidup? Apakah anak-anak? Ya, oke. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ya, oke. Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Selanjutnya, yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, kalau kita lihat di sini, ini refleksi bagi diri kita masing-masing ya. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau saya lempar pada Bapak Ibu guru di sini, kira-kira siapa yang paling penting di dalam hidup Anda? Ada bapak yang mengatakan ibu dan ayahnya. Terus apa lagi? Siapa lagi yang kira-kira menurut yang lain? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam diri Anda? Anak ya, ada yang menjawab anak ya, bagi yang sudah punya anak. Nah, itulah yang paling penting di dalam hidupnya. Ada juga pastinya mengatakan pasangan hidup saya, seperti itu ya. Nah, itu semua kontrolnya ada pada Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang paling penting di dalam hidupnya? Oke, yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting dalam hidup Anda? Tadi kita sudah mempelajari apa saja nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan pasti yang terbaik ya, yang bisa kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apakah memegang prinsip tadi salah satu nilai kebajikan? Memegang prinsip itu sama saja dengan apa? Dengan percaya diri, ya, percaya diri. Dia tidak terpengaruh sama
prinsip atau percaya dirinya tinggi. Nah, itu salah satu yang kebajikan kalau kita arahkan ke arah yang positif, ya, seperti itu ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa yang ada pada diri Anda yang paling Anda inginkan? Agar Anda menjadi orang yang ideal menurut Anda. Karakter apalah? Atau menurut Bapak Ibu, karakter apa yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam diri Bapak Ibu agar Bapak Ibu dapat menjadi orang yang ideal? Karakter apa kira-kira? Dapat dipercaya mungkin ya Bapak Ibu ya, dapat dipercaya, atau karakter yang positif lah pastinya ya. Nggak mungkin kita mengharapkan karakter diri kita itu yang negatif, yang tidak disukai maunya. Kita mengharapkan diri kita disukai oleh publik ya, oleh umum. Nah, seperti itu. Oke, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Nah, ini refleksi pada diri kita sendiri. Ada saatnya kita di puncak, bangga sekali saya. Inilah pencapaian tertinggi di dalam hidup saya. Kita kasih predikat tertinggi dalam diri kita. Pasti semua kita memiliki hal tersebut ya. Iya kan? Nah, selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nggak mungkin ya kita sudah jadi guru, pekerjaan ideal kita sudah berubah lagi. Berarti udah aneh ya. Oke, selanjutnya ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, kalau saya menyuruh Bapak Ibu cerita satu persatu mungkin nggak selesai acara kita ini ya. Oke, pasti semuanya punya cerita dan pengalaman masing-masing di dalam bagian perjalanan hidupnya, di mana dia merasa itulah titik puncak di dalam hidupnya ya. Oke, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, kalau dikatakan apa yang paling bermakna di dalam hidup Anda, pastinya ya itu juga sesuai refleksi kita masing-masing. Pasti ada saja hal yang paling bermakna di dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, untuk penyajian berikutnya kami akan melanjutkan yang akan dibawakan oleh Bapak Natalis Sofian Joshua. Waktu dan tempat kami persilakan.